bukan senyum-senyum, bukan dengan cengar-cengir, tapi dengan rendahkan rahang bawah. Contoh di sini Hamzah berharokat kasroh. Sebentar teman-teman ya. Hamzah berharokat kasroh. Sebentar saya persiapkan dulu. Hamzah berharokat kasroh nih. Nah, ya. Maka cara penyempurnaan pelafalannya dengan merendahkan rahang bawah kita. I. Jadi bukan cuman ke pinggir, ke samping. Bukan, tapi direndahkan rahang bawah kita. Rendahnya rahang bawah kita itu akan terlihat dari bibir kita yang menurun ke bawah. I. Nah, itu cara penyempurnaan harokat kasroh. Wadun khifadin min khifadin lil fami yatimu. Jadi ada penyempurnaannya dan bukan senyum-senyum, tapi direndahkan rahang bawah kita. Itu adalah tumpuan dari huruf berharokat kasroh. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, I. Jadi direndahkan rahang bawahnya biar vokal I-nya sempurna. Ya, sampai sini paham dulu teman-teman sekalian sebelum kita lanjutkan. Ya, gitu. Oke, sedikit-sedikit ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian kita masuk ke huruf lam ya. Kita masuk ke huruf lam. Nah, masih banyak di antara kita, ini namanya huruf lam nih. Nah, masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf lam itu diserupakan persis seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet. Apakah iya huruf lam itu sama dengan huruf L? Nah, ternyata mereka tidak betul-betul serupa teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman sekarang ya masih beranggapan bahwasannya huruf lam itu serupa dengan huruf L pada abjad alfabet, maka mereka tidak betul-betul serupa. Ya. Nah, apa bedanya? Oke, kalau kita mulai dari huruf L alfabet dulu. Kalau huruf L alfabet biasanya yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohnya seperti ini. Nih, contohnya seperti ini. Al, la. Jadi yang nempel cuman ujung akhir lidahnya saja. Al, la. Sedangkan kalau kita menyerupakan lam dengan L tadi itu tidak sempurna karena lam tidak cukup hanya menyentuhkan ujung akhir lidah saja. Tapi lam itu tepi lidahnya ikut nempel. Al, la, illa, bukan illa. Tapi illa bukan la, tapi la, bukan al, tapi al. Nah, gitu. Ya. Jadi hati-hati nih, jangan sampai betul-betul teman-teman menyerupakan antara huruf L yang mana dengan huruf lam pada huruf hijaiyah. Ya, jadi bukan illa, tapi illa. Bisa difahami sampai sini? Gitu ya. Nah, pelan-pelan tenang, kita kalau teman-teman ada yang kelewat nanti kita kan live setiap hari insya Allah. Jadi insya Allah setiap pembahasannya kita ulang-ulang ya. Oke, lanjut dulu. Lamnya di sini berharokat, kita lihat dulu lamnya fathahnya dulu ya. Nah, lamnya dia berharokat baris atas. Nah, baris atas ya, kalau ada huruf hijaiyah apapun di atasnya ada baris. Nah, baris atas ini disebut dengan harokat. Kalau baris bawah kasroh, kalau baris atas disebut dengan fathah. Nah, ya, tuh namanya harokat fathah. Oke. Namanya harokat fathah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dasarnya dia harus dibaca dengan fonem atau vokal apa? Apakah vokal A, vokal I, atau vokal U? Dasarnya dulu. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dia harus dibaca dengan vokal A. Ya, oke, sip. Maka lamnya dibaca menjadi la. Gitu ya, tidak li, tidak lu, karena harokatnya fathah, dibaca dengan vokal A, begitu. Oke, sip. Nah, sekarang ketika teman-teman ya menemukan huruf hijaiyah apapun dan dia berharokat fathah, bunyi vokalnya adalah dasarnya A, tidak berubah dia menjadi O, karena nanti ada huruf yang dia ketika fathah gak dibaca A tapi jadinya O. Nah, maka itu adalah huruf yang tebal. Apa aja? So, bo, po, vo, kho, ro, ko, ro. Nah, itu ketika fathah bunyinya O, maka dia huruf yang tebal. Tapi kalau tetap dibaca dengan vokal A, maka dia adalah huruf yang tipis. Lam dibacanya illa, illi, ilu, atau illo. Illa ya, tetap dengan vokal A, maka lam termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, sip. Ya, nah tipis. Nah, ketika teman-teman menemukan ada huruf tipis berharokat fathah, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara BM
SS. Nah, itu. Jadi per huruf ini ternyata ada penyempurnaannya. Kalau kita pengen bahasannya atau pengen kita perhatikannya betul-betul, nggak pengen cuman hanya asal sekedar selewat lancar lalu diindahkan, ya. Nggak, ternyata ada faktor-faktor yang lain yang bisa kita perhatikan kalau teman-teman pengen belajarnya lebih mendalam, gitu ya, lebih mendalam ya. Oke, nah selanjutnya, jadi buka mulut sambil senyum ya, buka mulut sambil senyum. Kenapa buka mulut? Karena untuk menyempurnakan harokat fathahnya, bunyi vokal A-nya. Sambil senyum kenapa? Untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut, gitu. Banyak orang melafalkan tidak sempurna tipisnya karena yang dibahas cuma penyempurnaan harokatnya saja, tidak disempurnakan kadar tipisnya. Nah, maka bagaimana buka mulut sambil senyum? Oke, kita contohkan. Perhatikan baik-baik. Maka ketika kita lafalkan, nggak cukup kita hanya melafalkan illa, la, tapi la sambil senyum sedikit. Ya, kalau nggak sambil senyum nggak akan tipis kedengerannya. Cobain aja. Illa, la dengan la, bedanya beda nggak? Beda. Ya, illa dengan illa, la dengan la. Nah, makanya buka mulutnya sambil senyum. Ya, bukan buka mulut saja. Kalau buka mulut saja yang tersempurnakan hanya harokat fathahnya saja. Gitu, ya. Oke. Nah, sip. Kita lanjutkan kembali, ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Nah, silakan difoto dulu nih. Ya, karena banyak orang yang tidak menyempurnakan pelafalan per harokatnya ini per hurufnya ini, dan tebal tipisnya banyak yang tidak tersempurnakan. Teman-teman sekalian, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak diperhatikan tebal tipisnya. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali, ya. Nah, saya izin hapus dulu bagian ini. Nah, sekarang lamnya di sini teman-teman sekalian. Nah, lamnya di sini dalam kondisi nah, ada tanda gambar burung terbalik di atasnya. Nah, gambar burung terbalik di atasnya ini disebut dengan tanda apa? Disebut dengan tanda tasydid, ya, tanda tasydid, atau ada yang bilang sabdu, boleh ya. Oke. Nah, kalau saya biasanya memanggilnya dengan tanda tasydid. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia bertasydid, maka cara melafalkan huruf bertasydid itu dengan cara apa, teman-teman? Coba. Cara melafalkan huruf yang bertasydid itu dengan cara apa? Dengan cara diapain? Coba ya, kita lihat penontonnya nih pada ini enggak? Pada ngelamun nggak nih? Dengan cara Nah, ini masih ada yang menjawab ditahan 2 harokat. Enggak semua huruf bertasydid ditahan 2 harokat. Ya, dasarnya tasydid bukan ditahan, tapi ditekan. Ya, oke, harus jelas nih. Perhatikan, dasarnya tasydid itu ditekan, bukan ditahan, kecuali 2 huruf, yaitu nun dan mim bertasydid dia ditahan 2 harokat. Karena apa? Karena ada hukum. Apa hukumnya? Gunnah. Ada yang bilang wajibul gunnah, gunnah asliyah silahkan, gunnah akmal silahkan. Ya, tapi bukan nggak semua tasydid ditahan 2 harokat. Ya, ya, oke. Huruf yang bertasydid yang ditahan cuma 2 huruf, nun dan mim saja. Sisanya ditekan, bukan ditahan. Emang bedanya apa ditekan dan ditahan? Oke, nih kita lihat dulu huruf nun dan mim dulu deh. Nih, bertasydid teman-teman itu tidak semua ditahan ya. Hanya nun dan mim saja, itu pun ditahan karena ada hukum gunnah, ada ahkam, ada asbabnya, ada alasannya. Nah, bukan berarti semua tasydid dibaca ditahan, enggak. Ya. Oke, contoh nih, nun bertasydid kita baca inna, tuh ditahan 2 harokat. Inna, atau mim bertasydid amma, itu ditahan 2 harokat. Coba kalau kita lafalkan lam bertasydid tahan 2 harokat, jadinya kelamaan. Perhatikan, illa hami, emang panjangnya segitu lamnya ditahan kayak gitu. Illa hamima, enggak, cukup ditekan saja kalau lam. Illa. Nah, tapi kalau nun dan mim baru dia ditahan karena ada hukum tajwid gunnah. Inna amma. Tapi kalau lam enggak dibaca illa, enggak.
Iya, iya nggak sepakat gak nih? Sepakat gak nih? Jadi nggak semua tasydid itu ditahan. Dasar tasydid itu tekan. Maaf. Dasar tasydid itu tekan, bukan tahan. Ya, gitu. Tahan itu hanya nun dan mim saja karena ada hukum gunnah di sana. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Illa jadi cukup tekan. Berapa harokat ya, tekan biasa aja. Satu harokat. Illa, illa, illa. Nah, seperti itu. Oke. Minum dulu Ustadz. Ya, nanti kita minum ya. Nah, begitu. Ya, jadi enggak tasydid ditahan 2 harokat, tasydid ditahan 2 harokat. Enggak, ya. Oke. Sip, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya, lamnya sudah kita bahas, fathahnya sudah kita bahas, tasydidnya sudah kita bahas, ya. Baik, sekarang kadar panjang la-nya berapa lama? Kita lihat di sini fathahnya berjumpa dengan berjumpa dengan alif. Kalau ada fathah berjumpa dengan alif, maka dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nah, gitu aja, 2 harokat. Nah, nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya disebut dengan mad. Mad apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i. Oke. Nah, hukum tajwid mad tabi'i bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja. Enggak. Ya, bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja. Tapi ada 2 lagi, apa aja? Ada dhammah, ada kasroh. Dhammah pasangannya adalah wawu sukun, kasroh pasangannya adalah ya sukun. Berarti ada berapa kondisi? Ada 3 kondisi. Betul, 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 betul. Betul, betul, betul. Nah, contoh dalam ayat bukan dhammah ketemu wawu sukun. Contoh dalam ayat bukan kasroh berjumpa dengan ya sukun, tapi fathah ketemu alif. Ya, cara sekarang gini teman-teman. Fun faktanya ya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah mad tabi'i. Maka kalau teman-teman 2 harokat dari mad tabi'inya tidak konsisten, maka saya yakin bacaan teman-teman tidak akan teratur. Nggak teratur, nggak rapi. Makanya 2 harokatnya pastikan konsisten. 2 harokat nggak kepanjangan, nggak kependekan. Nah, gitu ya. Oke, gimana caranya? Gitu. Gimana caranya, Bang? Caranya ayunkan. Setiap ada yang harus dibaca 2 harokat mad ya atau mad tabi'i, diayunkan 1 kali ya. Dengan nada saja, nggak masalah. Contoh, ayun, ayun, la illaha, ayun ha, la ha, illaha. Nanti itu diayunkan seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa, teman-teman tanpa mengayunkannya pun tak apa-apa, tak masalah. Contoh, illaha. Gak diayunkan pun nggak apa-apa kalau sudah terbiasa, nggak masalah. Tapi kalau belum terbiasa, daripada nggak teratur baca ngajinya, ya karena matobi hukum tajwid paling banyak di dalam Al-Quran, ayunkan, ya gitu. Oke, paham teman-teman sekalian? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Saya izin hapus dulu ya. Ini sudah difahami nih. Saya izin hapus ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Bentar ya. Bismillah. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya. Ini kita menemukan ada huruf ha. Nah, ini haknya hak kecil atau hak besar teman-teman? Ini haknya adalah hak kecil. Nah, banyak orang melafalkan hak kecil ini, itu kesalahannya bukan main-main. Kesalahannya besar-besar. Kenapa? Karena yang dilafalkan adalah huruf yang lain. Kalau sudah menukar antara huruf satu dengan huruf yang lain, ini bukan bukan merupakan kesalahan yang sepele. Kalau kesalahannya sudah menukar huruf, maka itu kesalahan yang bukan sepele. Ya, nah banyak orang melafalkan hak kecil ini, teman-teman sekalian, dia berubah menjadi apa? Nah, perhatikan, ya, dia berubah, ya. Yang pertama dia menjadi hak besar, begini. Yang kedua dibaca menjadi kho. Ini dua-duanya kesalahan besar, ya, karena hak kecil yang harusnya dibaca hamiman menjadi hamiman ataupun khamiman, maka itu tertukar huruf. Tertukar huruf berarti merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Artinya jadi berubah, artinya jadi rancu, artinya jadi lain. Ya, oke.
Coba teman-teman sering salahnya H kecil ini tertukarnya dengan H besar atau dengan kho? Coba saya pengen tahu. Coba teman-teman sekalian kalau H kecil, melafalkan H kecil sering tertukar dengan poin 1 atau poin 2? Coba. Ya. Poin 1 atau poin 2 sering tertukarnya. Poin sering jadi H besar. Tuh, ada yang salahnya sering jadi H besar. Nah, maka ini harus kita perbaiki atau kita sempurnakan bareng-bareng, teman-teman. Baik, sebelumnya suara saya masih terdengar nggak, teman-teman? Cek 1 2 3 poin 1 ya, Masya Allah. Oke, suara saya masih terdengar, jelas? Baik, jelas ya. Baik, insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali. Aman, Ustadz. Baik. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang bagaimana caranya agar H kecil kita tidak tertukar? Maka yuk kenalan dulu, ta'arufan dulu sama H kecilnya. Biar kita tahu kenapa dia sering salah pelafalan. Ya, oke. Nih, perhatikan baik-baik. Ya, nah, yang kita cari adalah H kecil. H kecil dilafalkan, terima kasih Bundawati, barakallahu fikum, ya Masya Allah. Nah, H kecil dilafalkan itu berbarengan dengan huruf ain. Bersamaan dengan huruf ain. H kecil dilafalkan dari yang namanya wastul halki. Wastul halki itu apa? Wastul halki itu artinya adalah tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan kita. Ya, oke. Nah, sip, saya izin hapus dulu sedikit ini ya. Nah, nih, jadi H kecil dan ain tepat di bagian ini teman-teman nih. Nih, di bagian yang berwarna ungu nih. Ini namanya kalau dalam bahasa medisnya, bahasa biologisnya itu katup epiglotis. Ya, H kecil dan ain sama persis dilafalkan dari sini. Kalau ain nggak pakai nafas, kalau H kecil dikasih hembusan angin, ha. Faham? Nah, jika teman-teman tepat melafalkan H kecil tepat dari bagian tengah tenggorokan, maka dia akan mengalirkan nafas yang berbisik. Salah satu sifat dari huruf H kecil itu punya sifat namanya hams. Hams ini artinya mengalirkan hembusan angin atau nafas atau udara dari mulut. Nah, karena H kecil mengeluarkannya dari bagian tengah tenggorokan tumpuannya, maka nafas yang mengalir karakteristiknya berbisik. Coba, cobain deh, teman-teman rasakan ditekan di bagian ini. 1, 2, 3. Hi, hu. Kerasa nggak ada bisikannya dulu? Kerasa nggak? Terasa nggak sama teman-teman? Hi, hu. Gitu. Ya. Pastikan H kecil dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Oke. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kenapa H kecil itu seringkali tertukar? Ya, seringkali salah karena banyak orang melafalkannya tidak tepat dari sini. Ngawur. Ya, gitu. Entah karena belum tahu, entah karena belum terlatih, entah karena gak mau belajar. Semoga kita belum sempurna itu karena belum terbiasa. Kalau belum terbiasa latihan masih salah, 2 pahala. Tapi kalau teman-teman salah ngajinya dan gak mau belajar, sedangkan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kewajiban bagi muslim setiap tolabul ilmi itu bisa berdosa kita. Oke, ya. Nah, jadi dilafalkan dari tengah tenggorokan ha. Nah, banyak orang melafalkan terlalu ke bawah, terlalu ke sini. Nah, kalau dilafalkan terlalu ke bawah, yang muncul adalah huruf yang lain. Tuh, H besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Ya, H besar pun punya nafas. Nama sifatnya hams tadi sama. Tapi karakteristiknya biasa. Hi, hu, Tuh, biasa nafasnya. Tapi kalau pengen berbisik, jadi H kecil naikin di tengah tenggorokan. Tuh, nih, beda sedikit makhraj, huruf yang keluar beda. Ya, yang ini dari tengah tenggorokan, ha. Yang H besar turunin sedikit ke sini. Ha. Bisa difahami? Siapa yang baru tahu nih? Oh, ternyata letak makhraj atau tempat keluar huruf ini menentukan huruf. Jelas menentukan huruf. Jelas banget teman-teman sekalian. Jelas banget menentukan huruf. Ya. Oke. Nah, paham sampai sini? Jelas ya? Antara H kecil dan H besar paham ya? Nih, kalau kita contohkan, mulutnya bedanya gimana? Nggak ada perbedaan dari segi mulut.
ha. Sama nggak? Nampak depannya sama. Yang beda itu di sini. Ha, ha, ha. Ya, perhatikan. Ha, 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 ha. Letaknya di sini bedanya bukan di mulut. Mulutnya mah sama aja. Gitu. Ya. Oke, dari segi udara sudah saya sampaikan tadi. Sudah saya sampaikan ini apa nih? Sudah ada dari segi udara nih. Ini apa? Sudah. Ya. H kecil berbisik, H besar biasa. Bisa difahami sampai sini teman-teman? Nah, oke. Jelas. Jelas nggak? Di tenggorokan beda rasanya betul karena makronya mereka dari tenggorokan tapi beda bagian. Nah, gitu ya. Mereka beda bagian. Oke, lanjutkan kembali. Nah, H kecil selain banyak orang melafalkan dari tengah tenggorokan banyak merosot ke bawah jadinya H besar dari sini. H kecil dilafalkan di sini. Banyak orang melafalkannya terlalu ke atas. Nih, ke bagian yang saya tunjuk. Kalau H kecil dilafalkan dari sini, maka yang muncul dari sini apa tuh? Huruf kho. Maka nggak aneh kalau teman-teman melafalkan H kecil suka ada seperti dengkurannya ha, nggak bersih gitu ya, ha, itu ya ada dengkurannya ha. Nah nyangkut dia di sini harusnya. Ya, sahabat Quran, ya calon penghuni surga semua insya Allah nih di sini H kecil. Kalau di sini jadinya kho, dengkuran dia. Nah. Oke, nah jadi ini silakan teman-teman simak baik-baik nih yang mau foto-foto dulu nih. Ya, tepat di bagian tengah tenggorokan. Ini pentingnya kita belajar mahraj bukan cuman dilewat. Ya, gitu teman-teman. Paham ya? Gitu, oke, sip, sudah jelas insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, maka pastikan kalau dia keluar dari H kecil, pastikan dia keluar dari bagian tengah tenggorokan. Ya. Oke, nafasnya berbisik. Ya. Oke. Illa ha. Tuh ya. Oke, jelas teman-teman? Jadi ya betul. Ya, di tengah tenggorokan dan pangkal nggak ada yang dari dada. Ya, H besar nggak dari dada. Sudah saya jelaskan tadi ya. Nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Sudah saya jelaskan tadi. Oke, nah kita lanjutkan dulu ya. Nah, jadi berbisik tepat dari bagian tengah tenggorokan. Ya, sip. Jangan sampai tertukar. Amin, insya Allah. Lalu H kecil ini kita lihat harokatnya baris atas. Ya, nah kan dibacanya tetap dengan vokal A ya, tidak jadi O kan? Ya, H gitu. Maka H kecil ini merupakan huruf yang tipis. Kalau dia huruf yang tebal, ketika fathah bunyinya bukan A tapi bunyinya O. Kalau di huruf yang tebal. Tapi ini kan tetap A, H gitu ya, nggak jadi H gitu ya. Maka H kecil adalah huruf yang tipis. Oke, kalau teman-teman menemukan ada huruf tipis yang berharokat fathah, penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS. Kita ulang lagi, BMSS. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan bunyi vokal A-nya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, oke. Nah, ya. Gitu. Wadhun khifadin min khifadin lil fami yatimu. Maka ketika kita melafalkan H kecil, bukan cukup dengan membuka mulut saja. Contoh ha, enggak, tapi sambil senyum. Ha. Senyumnya pun jangan yang berlebihan. Ha. Ya. Ha. Kalau nggak senyum dia jadinya kurang tipis kedengarannya. Ha. Tuh. Bedakan dengan ha. Nah, begitu. Ya. Bisa difahami teman-teman? Jelas? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Bismillah. Oke. Jelas ya? Nah, silakan nih foto dulu. Kalau ini ada yang penting, teman-teman bebas. Foto silahkan. Ya, silahkan foto dengan sebebas-bebasnya. Silahkan yang belum share mau share silahkan ya. Ya, gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Illa hami. Nah, selanjutnya perhatikan huruf mim. Sekarang kita masuk ke huruf mim. Ya. Oke. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan ke huruf mim. Nih, huruf mim teman-teman sekalian. Ini huruf mim. Melafalkannya seperti apa? Gampang. Gak usah kita banyak bahas kalau mim. Kenapa? Karena persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Selesai.
Namun yang mungkin saya izin ingatkan, karena masih ada sebagian di antara kita melafalkan mim itu kelirunya seperti ini. Perhatikan, ketika teman-teman melafalkan mim jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contoh, ma, biasanya huruf mim dan huruf ba. Nah, banyak orang melafalkannya begitu. Mamimu, babibu. Nah, jangan gitu, jangan dilipat, biasa aja. Babibu, mamimu. Ya. Oke, jangan dilipat. Jangan dilipat, ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya mim di sini ya sudah kita ketahui bagaimana melafalkannya dan apa yang harus dihindarkan. Sekarang lihat harokatnya. Nah, kita lihat lagi harokatnya. Kalau di bawah, kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris bawah seperti ini, itu disebut dengan harokat kasroh. Ya, harokat kasroh. Oke, nah maka dia dibaca dengan vokal i. Maka mimnya nggak dibaca ma, ya, mimnya nggak dibaca mu, tapi mimnya dibaca mi karena dia berharokat kasroh. Nah, sesimpel itu teman-teman, sesimpel itu, insya Allah. Ya, nah sekarang kita akan bahas bagaimana menyempurnakan harokat kasroh. Harokat kasroh bunyi vokal i itu ada titik dengan cara merendahkan rahang bawah kita atau sering kita sebut dengan RRB. Rendahkan rahang bawah gitu. Oke. Nah, contoh seperti ini. Jadi huruf berharokat kasroh itu tidak dibaca tumpuannya pada senyuman ya atau cengar-cengir. Illahami. Nah, bukan ke samping, tapi direndahkan rahang bawahnya RRB. Wadhun khifadin min khifadin lil fami yatimu. Dengan cara apa? Direndahkan rahang bawah akan terlihat dari bibir kita yang menurun ke bawah. Mi illahami. Nah, ya. Jadi bukan cuman ke samping. Illahami. Tapi mi. Nah, ke bawah. Oke? Paham sampai sini? Kalau teman-teman ingin menyempurnakan harokat kasrohnya, ya, gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali, ya, sip. Nah, selanjutnya, oke, ya, mimnya sudah kita bahas, harokat kasrohnya sudah kita bahas. Sekarang durasi mimnya berapa lama? Kita lihat harokat kasrohnya, ya. Kita lihat harokat kasrohnya berjumpa dengan apa nih? Berjumpa dengan ya dalam kondisi sukun. Maka di sini ada hukum tajwid apa? Ada hukum tajwid yang disebut dengan mad tabi'i, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nah, kita tulis lagi di sini, ya. Oke, mad tabi'i. Nah, tadi di awal mad tabi'i juga ada apa? Di awal tadi mad tabi'inya adalah fathah berjumpa dengan alif. Nah, ini juga mad tabi'i. Satu lagi apa mad tabi'i? Satu lagi yang belum ketulis, ya, adalah dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Nah, berarti di sini ada 3 hukum, ada 3 kondisi. Ya. Nah, setiap huruf-huruf yang dia dalam kondisi mad tabi'i kadarnya 2 harokat, biar 2 harokatnya ajib pas 2 harokat, nggak kepanjangan, nggak kependekan, caranya diayun. Ya. Nih buat teman-teman yang masih suka kadang-kadang kepanjangan nih, ayun. Diayun. Ya. Ayun la mi illahami. Tuh gitu aja, ayun aja. Yuk, jangan jangan ragu, diayunkan. Emang nggak apa-apa pakai nada di sini untuk memperkuat tajwid kita biar nggak kesana kemari. Iya. Ya, buat teman-teman yang 2 harokatnya masih kesana kemari, ya, ayunkan. Ayun la mi illahami. Nah, begitu. Jelas? Ya, teman-teman sekalian? Nah, seperti itu. Ya, biar tertib bacaannya. Ya, biar tertib, biar teratur, biar rapih. Ya, gitu. Oke, nanti kalau sudah terbiasa tanpa teman-teman ayunkan pun gak masalah sama sekali. Jadi mengayun ini adalah untuk
membuat mad tabi'i kita tidak kepanjangan atau kependekan, ya. Oke. Illa hamima. Nah, sekarang kita masuk dulu ke huruf mim. Mim sudah kita bahas tadi di sini. Sekarang mimnya kita lihat teman-teman, di atasnya mimnya ada fathah, ada fathah 2. Kalau fathah 2 seperti ini disebutnya fathah apa teman-teman? Kan kalau baris atas 1 disebutnya fathah aja. Tapi kalau baris atasnya 2, fathahnya 2 disebut dengan harokat fathah apa namanya? Disebut dengan fathah tain, ya. Oke, disebut dengan fathah tain. Kita bahas yang basicnya dulu. Fathah tain, atau ada yang bilang tanwin fathah, atau ada yang bilang fathah tanwin. Boleh? Boleh, silakan. Ya, boleh. Nah, selanjutnya, kalau kita menemukan ada fathah tain seperti ini, ya, oke, maka dibaca mimnya dibaca dengan vokal apa? Apakah dibaca dengan vokal A, I, U, atau vokal apa teman-teman sekalian? Coba, 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 ya, dibacanya dengan vokal A, I, U, atau apa? An, in, un, an, maka dibaca dengan vokal an karena dia fathah tain. Fathahnya 2, dibaca dengan vokal an. Maka mimnya dibaca menjadi man. Betul nggak gini? Yang basicnya dulu, betul nggak? Betul dibaca menjadi man? Hamiman, betul ya? Secara basic dulu. Secara basic dulu, betul ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Itu secara basic, betul dibaca illa hamiman. Nah, tapi kita lihat di sini. Fathah tainnya berjumpa dengan huruf apa nih? Nah, berjumpa dengan huruf wawu. Apakah tetap dibaca hamiman wa? Nah, hamiman wa. Apakah tetap dibaca man wa? Tidak ya. Nah, tidak dibaca man wa, tapi dibaca. Nah, di sini ada hukum tajwid, namanya apa? Kita tulis dulu. Nama hukum tajwidnya disebut dengan idgham. Idgham apa teman-teman? Idgham bi gunnah. Ya, kita tulis step by step. Jadi dasarnya kita pahami dulu, baru kita lihat keadaannya. Gitu. Nah, jadi perhatikan teman-teman, yang asalnya di sini kita baca illa hamiman wa. Ternyata nggak dibaca manwa lagi karena ada hukum tajwid idgham bi gunnah. Di sini fathah tainnya berjumpa dengan huruf wawu. Nah, apa itu idgham bi gunnah? Oke, kita kenalan dulu sama idgham bi gunnah, ya. Nah, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu masuk ke dalam bab hukum, namanya dalam bab tajwid namanya hukum nun sukun atau tanwin, ya, nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu nun mati, bunyi nun mati. Nun sukun itu nun mati atau nun sakinah. Ya, tanwin itu an, in, un, fathah tain, dhammah tain, kasrah tain. Nah, di dalam hukum nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 4. Ada izhar, oke, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa hakiki. Yang kita cari adalah yang idgham, ya. Nah, idgham, nah, mana idgham? Nah, ini ya, idgham itu nanti dibagi 2. Kita lihat dulu. Huruf-huruf idgham itu apa aja? Huruf-huruf idgham ada 5, ada 6, ya. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Biasa kita singkat dengan yarmaluna atau relawan maya, boleh, silahkan. Ya, oke. Jadi huruf-huruf idgham ada 6. Tapi nanti dari 6 huruf ini dipecah menjadi 2 bagian. Dipecah menjadi 2 bagian. Ya, apa aja? Ada yang masuk ke dalam hukum tajwid idgham bi gunnah, bila gunnah atau bi ghairi gunnah nama lainnya. Ya, yang masuk ke sana ada 2 huruf, lam dan ro, masuk dari sini, masuk ke sini. Ya, jadi idgham bila gunnah, sisanya adalah idgham bi gunnah. Ya, ya, mim, waw, nun. Ya, biasa disingkat dengan yanmu atau yauman. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita pengen detail lagi, idgham bi gunnah dibagi lagi 2. Ada idgham bi gunnah yang kamil, yang leburannya itu sempurna. Ada idgham bi gunnah yang naqis, yang dia tidak sempurna. Cuman kita yang kamil dan naqis ini nggak akan kita bahas dulu, ya. Kita bahas secara garis besar idgham bi gunnahnya dulu. Oke? Paham sampai sini? Nih, silakan yang mau foto-foto dulu. Ya. Bukunya belum ada. Nanti kalau bukunya sudah ada, teman-teman bisa order. Kalau sekarang belum ada, ya. Gitu. Oke, silakan nih foto dulu saja. Ya, sudah. Sip.
Nah, sekarang kita masuk ke idgham bigunah. Yang kita cari adalah idgham bigunah ya. Yang kita cari adalah idgham bigunah. Oke. Ini idgham bila gunah. Nah, ini ya idgham bigunah. Oke, sebentar saya izin hapus dulu sebentar. Oke. Nah, perhatikan. Idgham bigunah. Kita lihat dari segi keadaan dulu. Teman-teman, siap? Masya Allah. Ya, tuh. Gak kerasa ya nonton 1400. Ya, yang tap-tap layar 74.000. Ya, yang share udah 300 kali. Ini tanpa saya minta. Maka terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut andil berpartisipasi, tap-tap layar dan share. Semoga jadi pahala jariah dan penonton naik terus 1500. Allahu Akbar. Ya, teman-teman yang membuat algoritmanya naik atas izin Allah, tap-tap layar dan share itu tuh meningkatkan algoritma. Terima kasih, ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Jadi dari segi keadaan teman-teman sekalian, idgham bigunah itu adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin an inun berjumpa dengan salah satu dari 4 huruf ini. Ya. Nun sukun atau tanwin an inun bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini. Bisa ya, bisa mim, bisa waw, bisa nun. Contoh, kalau ada fathah tain ketemu waw, idgham bigunah. Ya, kalau ada dhammah tain bertemu dengan huruf nun, idgham bigunah. Kalau ada kasrotain bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah. Kalau ada nun sukun bertemu dengan mim, idgham bi gunnah. Fahami dulu keadaannya. Faham? Faham nggak sampai sini? Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita cocokkan dulu. Kita tes dulu. Kita tes dulu bener nggak tadi dalam ayat itu idgham bi gunnah. Ya, kita buktikan nih. Ya, di sini. Perhatikan. Perhatikan, fathah tain berjumpa dengan huruf waw. Ingat-ingat ya. Fathah tain berjumpa dengan huruf waw. Kita cek ada nggak dalam rumus? Fathah tain, ada nggak fathah tain? Ada bang, mana? Yuk kita tandai dulu. Fathah tain, oke ketemu sama huruf waw. Ada nggak huruf waw? Huruf waw, ada bang. Oke, berarti mereka pantas dan patut disebut dengan idgham bigunah. Faham sampai sini? Jelas? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Ya, sip. Sekarang, bagaimana cara bacanya? Keadaannya sudah kita pastikan bahwasannya yang tadi itu adalah betul idgham bigunah. Sekarang bagaimana cara pelafalannya? Nah, kita lihat secara tekstual dulu. Secara tekstual, ya, idgham bigunah artinya adalah dibaca meleburkan nun sukun atau tanwinnya ke dalam huruf-huruf ini, ya, disertai dengan dengung yang ditahan selama 2 harokat. Selama 2 harokat. Oke, itu bahasa tekstualnya. Sekarang bahasa kita. Idgham apa artinya idgham? Idgham artinya adalah memasukkan atau meleburkan. Apa yang diidghamkan? Apa yang diidghamkan? Yang diidghamkan adalah bunyi an. Kenapa bunyi an? Karena nun sukun dan tanwin bunyi ujungnya an semua nih. Lihat an, in, un, an. Maka ini perihal meleburkan bunyi an. Ke bunyi apa dileburkannya? Ke huruf yang ditemuinya. Kalau misalnya contoh dalam ayat, misalnya tadi ada fathah tain ketemu waw, maka dibacanya bukan anwa anwi anwu, tapi awwa. Awi, au. Faham? Kalau misalnya dhammah tain ketemu mim, maka nggak dibaca unma, unmi, unmu, tapi umma, ummi, ummu. Faham sampai sini? Begitupun dengan yang lain. Teman-teman, halo, assalamualaikum. Faham? Ya, masya Allah. Oke, nah sekarang, ya, berarti kita kembali kita praktekkan dulu. Mana ya? Mana tadi ayatnya? Berarti di sini kita masukkan nih hamiman ke waw. Maka nggak dibaca hamiman man wa. Tapi apa? Bunyiannya apa tadi? Ingat nggak? Bunyiannya diapain? Ayo. Nih ya, bentar. Aduh, astagfirullah. Maaf ya. Oke, nih. Ya, maaf. Nih, bunyiannya di sini kita masukkan ke bunyi wa. Jadi kalau kita baca hamimau, ya dari sini masuk ke sini, masuk dia, ya nggak ada lagi bunyian dia. Hamimau wa, gitu. Hamimau wa, tuh. Paham sampai sini? Itu dia idgham. Tapi hati-hati, ini baru bahas idgham, ya. Ini baru bahas idgham. Yang kita bahas baru idgham. Bigunahnya banyak orang melafalkan idgham bigunah tapi tidak bigunah. Ayo lo gimana tuh? Ya, banyak orang berhenti pembahasan idgham bigunah itu dilafalkan hanya
hanya putus di idghamnya saja. Bigunahnya nggak dibahas, dilupain, diabaikan. Ya. Nah, bigunah artinya apa bigunah? Bi artinya apa bi? Bi artinya dengan. Guna artinya apa gunah? Guna artinya bukan dengki, dengung. Ya. Oke, kita tulis. Nih, dengung. Ya. Nih, perhatikan baik-baik. Ini penting nih. Ini penting nih. Banyak orang nggak ngeh. Ya, termasuk saya sering banget nggak ngeh. Saya sering banget nggak ngehnya. Makanya saya jelaskan ini. Ya. Oke. Harus idgham tadi adalah memasukkan bunyian ke bunyi huruf berikutnya. Ya, bigunah dimasukkan dengan dengung. Dengan bigunah. Ya, oke. Tandanya tandanya suatu hal itu dengung apa? Ada dua. Tanda suatu hal itu dengung ada dua, yaitu suaranya masuk ke al-khayshum, ke rongga hidung, ya. Satu lagi suaranya sengau. Teman-teman sekalian. Ya. Oke. Nah, sekarang banyak orang melafalkan idgham bigunah tapi nggak ada dengungnya. Ya, banyak orang melafalkan idgham bigunah tapi nggak ada gunahnya. Oke? Boleh saya contohkan nggak? Saya contohkan ya. Izin ya, sebentar ya. Baik, saya contohkan nih, teman-teman. Idgham bigunah yang dia tidak bigunah. Nih, ya. Nih, gini cara ngetesnya. Oke, perhatikan baik-baik sambil di tap-tap layar dan share ya. Ini karena lagi seru nih, sambil di tap-tap layar dan share. Nih, perhatikan. Ketika kita meleburkan bunyian ke bunyi wawu tadi, hamimau, ya. Ketika lebur idgham bigunah dengan gunah, ya, harus seperti ini cara ngeceknya. Hamimau, buka tutup hidungnya. Suaranya harus berubah atau enggak, harus hilang atau enggak berubah, minimal berubah. Hamimau. Tuh, kenapa ada efek? Karena ada dengung. Dengung itu tadi apa? Indikatornya masuk ke dalam rongga hidung. Ya, bukan hanya sekedar illa hamimau. Ini enggak berubah nih. Hamimau. Salah. Enggak sempurna. Sengau masuk hidung. Bigunah. Ya. Hamimau wa ghassaqo. Ya. Enggak ngerti Ustaz, enggak apa-apa. Enggak harus langsung ngerti. Teman-teman ngerti bukan karena penjelasan saya tapi karena Allah. Kalau belum ngerti enggak masalah. Ya. Ikuti secara rutin. Saya nggak memaksakan teman-teman langsung bisa. Teman-teman bisa bukan karena saya. Teman-teman paham bukan karena penjelasan saya. Teman-teman paham karena teman-teman berikhtiar, Allah kasih kebaikan. Kalau belum, tenang, nggak masalah. Ikuti secara rutin, ya. Kalau di sini nggak ngerti, nggak apa-apa. Silakan boleh di live yang lain misalnya gitu ya. Tapi di sini saya mengajak teman-teman berproses semua, belajar pelan-pelan. Teman-teman paham bukan karena saya yang bagus, bukan. Ya, gitu. Oke, sip. Lanjut lagi, ya. Paham teman-teman? Jelas. Gitu ya. Sip. Jelas. Nih, silakan difoto dulu nih. Jadi sengau ya. Oke, waalaikumsalam. Nah, selanjutnya. Belum selesai. Maaf, belum selesai. Hukum tajwid apapun. Teman-teman sekalian perhatikan lagi. Sudah ya. Tadi terkait dengan bigunahnya sudah. Sekarang penyempurnaannya. Hukum tajwid apapun yang dia terdapat zat dengung atau zat gunah, maka harus ditahan pelafalannya dengan kadar dua harokat. Nah, ini yang banyak orang juga nggak tersempurnakan. Dua harokatnya kadar gunnah. Ya, jangan sampai teman-teman lafalkan ini hukum tajwid gunnah, ada gunnahnya, tapi teman-teman tahan dengan dua harokat kadar mad. Ya, jadinya kecepatan. Salah satu kesalahan umum para pembaca Al-Quran adalah tergesa-gesa dalam gunnah. Nah, ya, 3 harokat itu gimana nanti kita bahas. 3 harokat itu hitungan 3-nya pindah, ditahannya 2 harokat. Illa hamimau wa. Nah, hitungan 3-nya pindah, tahannya mah 2. Illa hamimau wa. Nah, wa-nya ketukan 3 pindah, tahannya mah 2. Nah, ya. Oke, teman-teman perhatikan. Teman-teman, hukum tajwid yang ada gunahnya apa aja? Coba.
Hukum tajwid yang ada gunnahnya. Apa aja yang ada dengungnya? Selain idgham gunnah. Apa aja? Ada ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, iqlab, ya. Itu ada dengungnya itu. Ada dengungnya itu, ada gunnahnya itu. Makanya ditahan ya. Ikhfa hakiki ditahankan 2 harokat karena ada dengung. Gitu. Nah, hukum tajwid apapun yang terdapat zat dengung, maka ditahan 2 harokatnya 2 harokat kadar gunnah. Ya. Oke, jangan sampai 2 harokat kadar mad. Kalau dipakai 2 harokat kadar mad jadinya kecepatan. Perhatikan, gini nih. Illa hamimawa mawa. Itu 2 harokat. Tapi kecepatan. Kenapa? Karena yang dipakai 2 harokat untuk hukum tajwid untuk hukum tajwid mad. Sampai belepotan tuh ya. Oke, harusnya ditahan. Lebih ditahan lagi. Illa hamiman wa ghassaqa. Bukan mawa. Enggak. Ya. Oke, paham sampai sini? Ditahan. Ditahan, ya, ditahan. Jangan sampai buru-buru. Ya, paham teman-teman sahabat Quran sekalian? Silakan difoto dulu nih. Ya, ya Allah, semoga teman-teman yang menyukseskan tuh 1700 ya. Sampai batuk saya masih gatal soalnya tenggorokannya nih. Maaf ya. Oke, karena pekan lalu kita full seminggu libur karena sakit ya. Sampai batuk tuh. Saya minum dulu sebentar ya teman-teman ya. Sambil nunggu saya minum, 1700 orang ya, bantu yuk tap-tap layar. Dan di pojok kanan bawah ada tanda panah. Silahkan di-share dulu. 10 detik dimulai dari sekarang, berburu pahala jariah bersama. Saya izin minum dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi pahala jariah yang teman-teman yang ikut tap-tap layar dan share. Bismillah. Alhamdulillah. Tuh nyampe nggak 10 detik? Enggak ya. Oke, insya Allah. Sip, kita lanjutin lagi ya. Saya izin hapus. Kita lanjutkan lagi. Ini udah difoto belum? Udah difoto ini? Udah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, bismillah. Nah, selanjutnya, sekarang kita bahas huruf wawunya, teman-teman. Nih, huruf wawu, jujur ya, huruf wawu itu termasuk salah satu huruf yang mudah atau gampang. Sama ya, mudah atau gampang. Huruf yang sulit atau mudah? Jujur, ketika teman-teman melafalkan huruf wawu perlu effort lebih nggak? Susah atau gampang? Saya yakin dominan di antara teman-teman akan bilang mudah. Ya, nah inilah permasalahannya. Saking teman-teman menganggap wawu mudah, banyak orang yang tidak menyempurnakan pelafalan huruf wawu. Nah, ya, sempurnakan wawu punya hak mustahak huruf wawu. Ya, wawu punya hak untuk dilafalkan fokus, serius. Jangan mentang-mentang huruf gampang ketika melafalkan huruf dod, huruf ain, fokus kita. Melafalkan huruf gampang, huruf wawu misalnya nggak sempurna. Nah, karena banyak kita saking gampangnya jadinya acuh, abai. Ya, wawu itu punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Ya, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Wawu dilafalkan dari asyafatain. Asyafatain ini artinya apa? Artinya kedua bibir diapain? Li syafatainil wawu baun mimu. Bibirnya dimonyongkan. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Nah, gini. Maju bibirnya, mencucuk, monyong, muncung. Ya. Oke. Coba. Nah, banyak orang melafalkan wawu tidak maju bibirnya, teman-teman. Ya, tidak maju. Ya. Jadi harus maju bibirnya. Monyong mulutnya. Ya. Oke, nih jadi kalau kita izin contohkan, maka pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf wawu maju bibirnya. Wa, wi, wu, wa, wi, wu, wa. Maju bibirnya. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya ya. Jadi kita ingatkan, jadi wawu pastikan dia mm. Ya. Pastikan dia mm. Mm itu apa? Maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya, ya, manyun mulutnya, apapun pokoknya mm. Maju mulutnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sudah paham?
Sekarang wawunya di sini dia berharokat baris atas. Oke. Nah, wawu dibaca kalau ada huruf hijaiyah apapun ya, berharokat baris atas kan dia dibaca dengan vokal A ya. Nah, maka wawunya dibaca wa, tidak wi, tidak wu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menyempurnakan harokat fathahnya? Bunyi vokal A-nya dengan cara BMSS ya. Oke. Kalau ada huruf hijaiyah apapun ya yang dia berharokat fathah, dia dibaca tetap dengan vokal A, tidak berubah menjadi O ya, maka dia adalah huruf yang tipis. Oke. Kalau dia berubah menjadi vokal O, maka dia huruf tebal. Ya, contohnya apa? So, do, to, zo, kho, ro, ko, ro. Nah, itu huruf-huruf tebal tuh. Ya. Ya, oke. Paham ya? Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Sebentar ya. Nah, maka ini adalah huruf yang tipis kan? Nah, kalau teman-teman menemukan ya, ada huruf tipis berharokat fathah, maka disempurnakan dengan cara BMSS. Buka mulut sambil senyum. Ya, jadi pertama wawu itu dilafalkan maju dulu mulutnya, lalu buka mulut sambil senyum. Ya. Oke, kita bahas sesuai dengan contoh ayat ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar ayat saya nggak jawab dulu, mohon izin. Nah, jadi dilafalkan wa. Maju dulu bibirnya, baru buka mulut sambil senyum. Wa, wa. Kalau hanya buka mulut saja wa, maka ini kurang sempurna kadar tipisnya. Ya. Wa, 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 wa. Bukan hanya wa tapi wa. Ya. Oke. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman? Nah. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, silahkan ya. Yang ada keperluan, silahkan. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya, wawu sudah? Paham? Jelas, jelas, jelas? Ini ayat 25. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf ghain. Nah, ini huruf ghain seru nih. Teman-teman yang melewatkan huruf ghain sayang banget nih. Ini kita akan bahas huruf ghain ya. Oke. Nah, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ghain bayangannya masih sama seperti huruf G pada abjad alfabet? Tolong jujur dong. Ya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ghain masih sama seperti huruf G pada abjad alfabet? Apakah ada? Ada nggak? Ada ya. Nah, huruf ghain dengan huruf G itu berbeda. Ya, kalau teman-teman melafalkan ghain di sini, itu bayangannya seperti huruf G, ya. Nanti melafalkannya gini, wagosako, wagogo, nah nanti gitu. Nanti gitu pelafalannya. Jadi beda antara ghain dengan G itu beda. Walaupun memang huruf ghain ini diwakilkan dengan huruf G kan, tapi kan ada haknya dia. Nanti itu apa? Nah, kita bahas. Jadi intinya jangan sampai teman-teman menyerupakan antara huruf ghain dengan huruf G. Oke? Karena kalau misalnya mereka diserupakan, pelafalannya nanti akan aneh. Akan aneh. Seriusan deh, akan aneh, teman-teman. Ya. Huruf ghain dilafalkan dari mana? Yuk, kita cek ya. Huruf ghain dilafalkan dari mana? Nih, kita kenalan sama huruf ghain. Di manakah engkau huruf ghain? Nah, tuh. Ghain jangan sampai teman-teman serupakan dengan huruf G. Ya. Oke, jangan diserupakan dengan huruf G. Sebentar teman-teman ya. Sebentar. Oke, maaf, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi huruf ghain dan huruf G itu berbeda. Huruf ghain dia punya makhraj, teman-teman. Huruf ghain dia punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj huruf ghain itu dari mana? Dari adenal halki, ya. Nah, gitu ya. Adenal halki. Adenal halki itu adena ghainun khauha, keluar dari bagian tenggorokan paling atas atau tenggorokan paling luar atau ujung tenggorokan. Di mana? Nih, di sini. Sama seperti huruf kha. Tuh, di sini. Ya. Cuman yang membedakan kalau huruf kha dia keluar nafas, ya. Kha, kha, kalau ghain lo dia nggak keluar nafas.
Ya, ditunggu launching bukunya Ustaz. Iya, insya Allah ya, mohon doanya teman-teman ya. Gitu. Oke. Kalau kho dia mengalir nafas sedikit. Kho. Ya, maaf, bukan mengalir nafas sedikit, mengalir nafas dia. Kalau kho, kho. Tapi kalau huruf goin nggak pakai nafas. Wo, wo. Oke, sebentar ya. Paham sampai sini? Nah, jadi huruf goin dan kho itu sama teman-teman. Ya, huruf goin dan huruf kho itu sama. Keluar dari tenggorokan paling atas di sini. Ya, cuman bedanya kalau goin nggak keluar nafas dia. Ngalir tapi suaranya. Kalau kho kasih bocor nafas. Kho. Melafalkannya sama persis. Tumpuannya sama persis di sini. Nggak ada bedanya. Ya, oke, sip. Jelas. Nah, gitu ya. Oke, lalu selanjutnya teman-teman sekalian, sedikit aja, sedikit. Ya, oke, selanjutnya teman-teman ya. Jadi kita lanjutkan kembali ya. Oke, ya. Nah, selanjutnya maaf. Nah, huruf ghain ketika dia berharokat baris atas, ya, atau fathah ya. Basic fathah itu dibaca dengan vokal A, I atau U teman-teman. Basic fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Ayo. Ya, insya Allah ya dibaca dengan vokal A. Ya. Tapi kenapa huruf ghain nggak kita baca Gha? Ya. Tapi kenapa dia berubah menjadi vokal O, terdengarnya menjadi Wo? Ada yang tahu? Kenapa? Kan harusnya A. Ya. Kenapa ketika huruf ghain ketika fathah nggak dibaca Gha, tapi Wo? Kenapa? Karena huruf ghain adalah huruf yang harus dibaca mufakhamah atau tebal atau tafkhim. Oke, jelas teman-teman sekalian? Nah, ya dibaca dia harus tebal. Ya. Oh, iya saya baru ingat Bang. Kalau huruf tipis ketika fathah bunyi vokalnya A, betul. Kalau huruf tebal dia bunyi vokalnya menjadi O, betul. Tapi alasannya sekarang, apa yang membuat huruf tebal mengubah bunyi vokal A fathah menjadi O? Nah, ada yang tahu? Ya, kenapa? Iya, sekarang alasannya kenapa? Kenapa huruf tebal harus mengubah A jadi O? Ya, karena punya sifat yang disebut dengan isti'la. Apa itu isti'la? Ayo, isti'la. Isti'la itu artinya mengangkat bagian pangkal lidah kita. Ya. Contoh lagi, nih ya kita lihat ke modul lagi nih. Perhatikan baik-baik. Huruf ghain itu punya sifat yang disebut dengan isti'la. Isti'la artinya terangkat bagian pangkal lidah kita. Nah, pangkal lidah itu yang mana Bang? Pangkal lidah itu bagian yang ini. Nih, ya, nih saya coba. Nih, yang ini nih pangkal lidah tuh. Nah, karena pangkal lidah naik, bunyi vokal A dari huruf L menjadi O, gitu. Nah, bunyi vokal O ini dihasilkan bukan karena monyongin bibir, bukan karena membulatkan bibir, ya. Oke, nih, bukan karena monyongin bibir. Enggak monyongin bibir macam tuh. Enggak. Ya. Oke, tapi karena pangkal lidah kita diangkat, terus bibirnya gimana dong? Bibirnya harus ngapain dong kalau nggak monyong? Kalau nggak dibulatkan? Lihat harokatnya. Harokatnya apa? Harokatnya fathah. Cara menyempurnakan fathah apa? Wal maftuhu bil fathhi fam. Apa itu? Buka mulut. Buka mulut. Cukup dibuka, bukan dimonyongkan. Ya, dibuka mulutnya saja cukup. Sambil senyum nggak? Coba buka mulutnya BMSS nggak? Sambil senyum nggak? Enggak, BMTS tanpa senyum. BMSS itu untuk huruf yang bunyi vokalnya A. Nah, kalau huruf tebal BMTS buka mulut tanpa senyum. Orang mudeng nggak apa-apa, nggak harus langsung mudeng. Ya, mudeng itu dari Allah, bukan dari penjelasan saya. Ya, teman-teman paham? Itu dari Allah, bukan dari pengajar yang hebat, bukan. Gitu, ya, gitu. Oke, BMTS, buka mulut tanpa senyum. Buka mulut tanpa senyum sambil angkat pangkal lidah. Ngerti nggak? Jadi kalau kita lafalkan,
buka mulut tanpa senyum sambil diangkat pangkal lidah kita. Wo, 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 bukan wo, wo. Jadi pangkal lidah kita diangkat. Bibir kita buka mulut tanpa senyum. Kalau sambil senyum, ba, ta, itu untuk huruf vokal A, huruf tipis. Ya, wo, wo. Saya yakin teman-teman di sini yang bilang paham itu nggak semuanya langsung paham kok. Semuanya berproses. Ada yang ikut di live yang lain baru kesini jadi paham. Ya, mungkin paham di sininya bukan gara-gara live ini, tapi live dari guru-guru kita yang lain. Gitu. Ya, saya tahu teman-teman nggak semuanya langsung paham, step by step. Gitu. Ya. Oke, sip. Teman-teman paham bukan karena saya. Teman-teman senang belajar bukan karena saya, bukan. Ya. Gitu. Teman-teman nggak panggil saya Ustadz pun nggak masalah. Lagi ya, sekali lagi. Ya, karena saya tidak pernah berani memanggil diri saya sendiri Ustadz. Ya, pede banget ya manggil diri sendiri Ustadz ya. Gitu, oke? Gitu. Kalau sematan Ustadz dari orang lain itu nggak masalah. Tapi kalau buat diri sendiri kita manggil, oke, ikutin Ustadz Gifari ya, aneh rasanya teman-teman. Ya, oke, lanjut ya, kita lanjutkan. Nah, ya, lanjut huruf sin, ya. Nah, selanjutnya itu huruf ghain, paham ya? Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke huruf sin. Sin melafalkannya gimana? Gak perlu sulit-sulit. Sin dilafalkan seperti huruf S, alfabet, selesai. Selesai. Persis seperti kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet, selesai. Ya, sinnya berharokat baris atas, maka dibaca dengan vokal A, huruf tipis, maka BMS, BMSS. Ya, kita singkat saja karena sudah kita sering bahas. Pokoknya kalau teman-teman melihat ada huruf berharokat fathah, bunyi vokalnya tetap A, maka itu BMSS. Tapi kalau jadi O, BMTS. Nah, gitu. Ya, BMSS itu berarti huruf tipis sambil senyum dia. Sa sambil senyum, sa wagossa, sa bukan so tapi sa. Ya. Nah, sekarang sinnya dalam kondisi bertasydid, maka ditekan penekanan sinnya, s-nya ditekan. Wagossa. Nah, ketika ditekan, itu nanti ada sifat yang namanya sofir. Sofir itu berdesis, mengalir desisannya. Wagossa. Gitu ya. Paham teman-teman sekalian? Masya Allah. Jelas nggak? Ditekan aja, bukan ditahan ya. Ditekan. Gossa. Ditekan. Tasydid itu ditekan. Ya. Huruf yang bertasydid itu ditekan, bukan ditahan, kecuali nun dan mim saja. Oke, sip ya. Selanjutnya, oke, kita lanjut lagi. Fathah alif, apa hukum tajwidnya nih? Ya, fathah alif. Fathah ketemu sama alif. Ya, fathah ketemu sama alif dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Oke, bismillah. Madu tabi'i, ya. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Gimana caranya? Ayunkan. Ya. Hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran itu mad tabi'i loh. Hati-hati. Kalau mad tabi'i teman-teman 2 harokatnya belum konsisten, ya 2 harokatnya belum konsisten, bacaan teman-teman pasti nggak teratur. Ngaji teman-teman pasti nggak teratur, nggak rapi. Ya. Maka pastikan teratur dia. Ya, diayunkan. Ya, wa ghassa ayun saqo wa ghassaqo. Nah, gitu. Nanti kalau sudah terbiasa tidak diayunkan pun nggak apa-apa. Ya, contoh wa ghassaqo. Nah, saqo. Kalau misalnya mau diayunkan, saqo, boleh. Ya, jadi diayunin atau enggak? Bebas, asalkan 2 harokatnya pas. Ayunkan, kalau belum sempurna ayunkan. Ya, kalau belum konsisten ayunkan. Ya, jangan ragu-ragu. Tuh ya, mulai batuk lagi ya. Maaf kalau saya banyak bicara tuh gini jadinya. Gatel tenggorokannya. Ya, lanjut, bismillah. Lanjut teman-teman sekalian, ya.
Selanjutnya terakhir ya. Sebelum teman-teman nanti yang mau masuk grup boleh. Buat teman-teman yang mau masuk grup boleh nanti di akhir ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke huruf qaf. Ya, perhatikan. Ya, huruf qaf di sini dia berharokat baris atas 2. Harusnya dibaca dengan vokal an. Karena qaf tebal jadinya kon, betul ya? Wa ghassaqon gitu ya. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Gitu nggak sih? Betul ya? Nah, ya. Paham? Nah, jadi di sini kan dia baris atas 2 nih qafnya. Ya. Nah, baris atas 2 kan fathah tain. Harusnya kan dibaca dengan vokal an. Cuman karena qaf huruf tebal maka dibacanya jadi vokal o wa ghassaqon, gitu ya. Betul ya? Paham ya? Sepakat kita ya. Nah, tapi apakah di sini Bentar ya teman-teman ya, saya izin minum dulu ya, gatal. Bentar ya. Sambil dibantu dulu tap-tap layarnya sama share ya. Saya izin minum dulu sebentar ya. Silakan dibantu tap-tap layar dulu dan share sambil nunggu saya minum sebentar ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, maaf ya. Suara saya masih belum pulih. Jadi mohon maaf ini kalau saya full power tuh suaranya jadi gitu gatal. Ya, jadi saya agak pelanin dulu sedikit. Oke. Teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau kita melihat ada huruf berharokat fathah tain, ya, kan harusnya dibaca wagosakon, ya gitu ya, dengan vokal an karena dia tebal jadinya pakai vokal o wagosakon, ya. Nah sekarang apakah dia tetap dibaca wagosakon? Ternyata tidak, gitu ya. Iya, terima kasih saran-sarannya ya. Oke, sip. Nah berarti kita bacanya seperti apa? Oke gini. Tuh ya, turunnya penontonnya. Nah. Oke, nih. Jadi ketika kita berhenti, gini ya, ini kan kita mau berhenti nih, karena berada di akhir ayat, Nah, ketika kita berhenti pada huruf hijaiyah apapun, ya, yang dia berharokat fathah tain, yang asalnya dibaca dengan vokal an, kondisi di sini qaf huruf tebal maka dibaca kon, gitu ya. Terima kasih Bunda Bian, ya. Maka dia nggak dibaca wagosakon lagi, tapi dia dibaca menjadi 2 harokat. Ya, bunyi annya hilang jadi ko 2 harokat ya. Jadi dibacanya jadi mad iwad nama hukum tajwidnya. Jadi seperti seolah baris satunya hilang satu. Nama hukumnya mad iwad. Nah, jadi nggak dibaca lagi wa ghassaqon, tapi wa ghassaqo, wa ghassaqo. Tuh, 2 harokat. Ko gitu ya. Oke, illa hamiman wa ghassaqo, gitu ya, 2 harokat. Oke, paham sampai sini? Mad iwadnya dulu paham, baru kita bahas qafnya. Yang ini paham nggak? Yang asalnya ghassaqon jadi ghassaqo, 2 harokat. Ya, jadi huruf hijaiyah apapun ketika dia di atasnya fathah tain ya dan berhenti maka jadi 2 harokat, kecuali berhentinya pada tak marbutoh. Nah, kalau berhentinya pada huruf ini, ya, maka nggak dibaca 2 harokat, tapi dia berubah jadi sukun saja. Nah, jadi sukun. Kalau tak marbutoh ya. Selain ini, maka dibaca 2 harokat seperti ini, mad iwad. Oke? Paham ya? Nah, terakhir kita bahas huruf qaf. Ya, kita bahas huruf qaf. Teman-teman, ya. Nah, ini kenapa kok ada lam alif? Nah, Bang, bukannya kalau ada tulisan lam alif seperti ini, itu nggak boleh berhenti ya, Bang? Namanya waqaf mamnu. Betul. Kalau dia di tengah kalimat, betul, nggak boleh berhenti. Tapi kalau di akhir kalimat ada waqaf mamnu seperti ini, boleh berhenti nggak? Boleh. Nggak apa-apa, berhenti aja. Ya, berhenti aja. Oke. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah support, ya. Oke, fokus. Nah, jadi dibacanya mad iwad ya. Nah, boleh ya. Kalau kita menemukan ada waqaf mamnu di akhir ayat,
Kalau di pertengahan ayat dilarang berhenti. Ya, karena wakofnya belum tam, belum tam. Ya disebutnya wakof qobih. Nggak bagus buat berhenti. Tapi kalau di akhir ayat boleh berhenti. Boleh berhenti. Ya. Oke. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke huruf qaf. Teman-teman, sahabat Quran sekalian, nih perhatikan huruf qaf. Perhatikan baik-baik. Siapa yang melafal? Ya, bentar ya, gatal ya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf qaf itu masih kayak gini? Wa ghassaqo, ko. Ada yang keluar percikan nafas kayak gitu nggak? Coba. Illa hamimau wa ghassaqo, ko. Nah, nggak, saya nggak pernah digurah, ya, gitu. Ada. Nah, jangan sampai dibaca wa ghassaqo, ko. Nah, nggak boleh. Ya, ada nggak kayak gitu? Jujur. Tidak. Nah, hati-hati ya, banyak orang melafalkan qaf ini karena berdekat, karena qaf dan kaf ini berdekatan. Hati-hati nih, jangan sampai qaf di sini itu seperti huruf kaf yang di-o-kan. Ya. Jadi ada percikan nafasnya, ko. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Oh iya bang, gimana ya? Karena qaf dan kaf ini mereka kan hampir sama bang. Gimana ya? Kenapa mereka hampir sering bunyinya hampir sama ya bang? Ada yang pernah ngerasa kayak gitu? Yang ngerasa, iya ya bunyinya hampir sama antara qaf dan kaf. Ada yang bingung nggak kenapa ya? Nah, karena memang mereka makhrajnya berdekatan. Sama, bahkan sama. Cuman beda tipis-tipis aja. Nih, oke, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, nih, perhatikan. Nih, kenapa qaf dan kaf ini sering kali tertukar? Karena mereka makhrajnya sama. Dari aqsal lisan. Dalilnya apa? Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Nah, artinya apa tuh? Qaf dan kaf keluar sama-sama dari pangkal lidah. Dari pangkal lidah. Ya, dari pangkal lidah. Oke? Nah, kalau qaf, pangkal lidahnya itu paling dalam. Pangkal lidahnya itu nempel ke langit-langit yang paling dalam. Nih, langit-langit yang warna pink. Lihat bagian pangkal lidahnya, area yang berwarna ungunya. Dia menempel ke pangkal lidah, ke langit-langit yang warna pink saja. Ini disebut dengan langit-langit yang lunak. Ya, karena pangkal lidahnya menempel dengan langit-langit yang semuanya lunak, maka dia nggak ada keluar nafas. Disebut dengan sifatnya adalah jahar. Ya, ko, ki, ku, aku. Tuh, nggak ada nafas sedikit pun. Nah, tapi kalau teman-teman melafalkan qaf masih kayak begini, ko, ki, ku, ako. Berarti teman-teman nyasar tuh. Yang teman-teman hafalkan kaf. Kaf sama pangkal lidah, tapi dia nempelnya ada bagian dari pangkal lidah yang nempel ke perbatasan antara langit-langit kuning dan pink. Kuning ini langit-langit yang keras. Maka mengakibatkan ada percikan nafas sedikit. Karena ada bagian pangkal lidah yang nempel ke langit-langit yang keras. Ya, ki, ku. Iya, jangan sampai silaturahmi ke kaf dulu nih. Ya, harus konsisten nih, qaf ya qaf. Maka kalau teman-teman qafnya masih ada nafas keluar, berarti teman-teman yuk kurang dalam nih, kurang dalam. Ya, jangan sampai terlalu keluar. Ya, terima kasih Bunda Ida topik koboynya. Ya, paham ya teman-teman ya? Jelas sampai sini? Bisa difahami? Nah, begitu teman-teman. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, oke. Nah, tinggal kita praktekkan. Mana tadi ayatnya? Nah, di sini praktekkan pangkal lidahnya paling dalam. Wa ghassaqu, ya, gitu. Jadi qaf dan kaf itu beda-beda tipis, ya. Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Qaf lebih dalam, kaf agak keluar. Terima kasih topik koboynya Bunda Ida, ya. Nih, ya, qaf lebih dalam, kaf agak ke tengah. Ya. Jadi jangan ghassaqu, tapi ghassaqu. Ko, bukan mulutnya BMTS ya, bukan mulut tanpa senyum karena huruf tebal, bunyi vokalnya O. Pangkal lidahnya diangkat. Wa ghassaqu. Ko. Bukan ko. Ya. Oke. Paham sampai sini? Jelas sampai sini?
Nah, sip ya. Kita baca bareng-bareng yang mau masuk grup setelah ini ya. Oke, ya, biar dapat siaran ulang live kita, dapat informasi terkait dengan apapun yang berhubungan dengan saya, baik kelasnya, produknya, ya, bukunya, ya, aplikasinya, semua nanti akan disampaikan bertahap di grup. Asalkan teman-teman mau bersabar menunggu di grup, ya. Oke, baik kita baca bareng-bareng ayat ke-25-nya, ya. Bismillah. Illa hamiman wa ghassaqa. Sekali lagi. Illa hamiman wa ghassaqa. Terakhir. Illa hamiman wa ghassaqa. Sadaqallahul azim. Nah, terima kasih buat teman-teman yang mau masuk grup ya. Saya minta waktunya dulu sebentar 5 menit saja untuk menawarkan produk Quran sebelum teman-teman masuk grup free. Ya, masuk grup teman-teman nggak perlu order dulu, tapi teman-teman tetap saya akan arahkan buat teman-teman yang butuh Al-Quran. Nah, seperti ini. Ya, yang tadi saya bahas semuanya ada di Al-Quran ini soalnya. Ya. Nah, yang mau saya kasih harga miring. Terima kasih Bunda Ida, barakallahu fikum ya. Nih, saya kasih harga miring banget ya. Nah, siap-siap. Hanya spesial buat teman-teman yang udah belajar dari awal tadi, ya. Oke, di dalam live ini Al-Qur'annya silahkan tinggal diklik tombol beli. Ini semuanya sudah ada ya, pembahasan per huruf sudah ada, ya. Nih, ada makrotnya, gambar makrot setiap huruf. Kesalahan umum per huruf dibahas. Terima kasih Bunda Ida. Ya, yang mau silahkan sebelum saya masukkan ke dalam grup. Ya, boleh teman-teman order dulu yang pengen punya Al-Qur'annya. Semuanya ada di sini. Pembahasan per harokat semua ada. Buat yang di atas 40 tahun langsung ambil ukuran besar yang A4. Ya, langsung order dalam live diskonnya 50.000. Diskonnya 50.000. Ya, yang sudah ada boleh ditungguin, yang pengen masuk grup boleh setelah ini ya. Tuh. Ini per hurufnya semua ada teman-teman. Yang tadi kita bahas mau bahas apa? Huruf kho. Huruf ghoin ya. Tadi kita nih huruf ghoin. Halaman 75. Huruf ghoin halaman 75, lalu nanti prakteknya praktek ghoin itu halaman 473. Jadi prakteknya ada